Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Moria yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, hari ini kita berada di bulan Juni, di minggu yang ketiga. Kita bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan menyertai kita dan mempercukupkan segala yang kita butuhkan karena kasih dan kemurahan-Nya bagi kita. Mari kita secara berjemaat, meskipun berada di rumah masing-masing, kita bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya mengajak jemaat semua, mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan, Yesus Kristus Tuhan Raja yang layak menerima sembah dan puji. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu. Sungguh hati kami limpah dengan pujian di hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena kalau kami ada sampai hari ini bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi kami percaya itu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami umat-Mu siap untuk beribadah, memuji, mengagungkan dan memuliakan akan nama-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk menyertai dan memberkati akan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Dan seluruh rangkaian acara ibadah kami, dari awal, pertengahan, sampai kepada berakhirnya, kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa,
pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus jiwa kami, dan di dalam tuntunan dan penyertaan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita akan membaca kesaksian berbalasan dari Amsal 2 ayat 1 sampai 8. Kita membaca Amsal 2 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama dengan perikop berjudul Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Kita masih tetap berdiri dan bersama dengan gereja di segala bangsa dan segala waktu, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat. Dan setelah persembahan syukur dikumpulkan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Vikaris Robert Tuling MTH. Kita memberikan persembahan syukur dan mempersiapkan diri masuk dalam doa syafaat. Kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Engkau Tuhan adalah kekuatanmu.
saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk pagi ini Tuhan, di mana kami jemaat-Mu boleh ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena sampai hari ini kami mendapati diri kami masih ada dalam tangan Tuhan, masih ada di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam seminggu lamanya selama kami berada di rumah. Tuhan sudah menolong kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama untuk kami boleh menaikkan puji dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, baik secara berkeluarga, baik secara pribadi dan juga secara berjemaat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami terus membawa akan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan akan pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa untuk menyerahkan Tuhan akan pekerjaan Tuhan yang ada di dalam jemaat ini. Mari Tuhan terus memberkati. Sekalipun saat ini kami semua harus terpisah, kami tidak bisa berkumpul oleh karena situasi yang kami alami bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami terus berdoa menyerahkan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua. Biarlah di dalam menghadapi situasi ini Tuhan, kami tetap mengasihi Tuhan. Iman kami tetap berfokus kepada Tuhan. Dan kami tetap menaikkan segala
pujian dan penyembahan kami di dalam menjalani hidup kami di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan semua badan pengurus jemaat, gembala sidang, staf, BPJ, dan semua badan pengurus unsur. Mari Tuhan terus memberkati. Dan kami juga berdoa dan menyerahkan semua anggota jemaat. Mari Tuhan Engkau memberkati, menolong mereka di dalam segala pergumulan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan, biarlah di tengah-tengah situasi ini Tuhan, iman jemaat tetap bertumbuh oleh karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Mari Tuhan terus membawa kami semua Tuhan, untuk kami semakin mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk pergumulan daripada jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan terus mencukupkan jemaat-Mu di dalam segala sesuatu, secara khusus di dalam makan minum. Mari Tuhan Engkau cukupkan segala pergumulan jemaat dengan pekerjaan Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan pergumulan jemaat bagi yang saat ini mungkin mereka sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat Tuhan yang selama ini kami gumuli. Mari Tuhan terus menolong mereka. Tuhan terus memberi kekuatan kepada mereka. Bahkan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami menyerahkan Oma Penggu, kami menyerahkan Saudara Magda Tabo, kami menyerahkan Bapak Samuel Gobay, kami menyerahkan Ibu Mega Kububui, kami juga mendoakan Ibu Betty Surbakti, kami menyerahkan Oma Katrina Kogoya. Mari Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan mereka, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberi kekuatan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sanggup untuk memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk pendidikan anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja. Mari Tuhan Engkau memberkati. Sekalipun mereka harus belajar secara online, tapi kami berdoa biarlah Tuhan menuntun mereka. Tuhan mengaruniakan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat mengikuti semua proses belajar dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur di tengah-tengah situasi ini Tuhan, di mana Tuhan boleh tambahkan satu usia di dalam usia bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan anak kekasih Jacqueline Valentin Pedai yang Tuhan boleh tambahkan usianya pada tanggal 19 Juni. Kami juga berdoa bersyukur bersama-sama dengan anak Goldie Gobay yang Tuhan boleh tambahkan pada usia pada tanggal 19 Juni. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan anak Hulda Pekei yang Tuhan tambahkan usia pada tanggal 20 Juni. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan Bapak Ignatius Ari Kaude yang Tuhan juga boleh tambahkan usia pada tanggal 20 Juni. Dan juga kami berdoa dan menyerahkan anak Rulan Wasanggai yang Tuhan boleh tambahkan usia pada tanggal 21 Juni. Demikian juga dengan Bapak Jimmy Y. Simon yang Tuhan tambahkan usia pada tanggal 17 Juni. Dan kami juga bersyukur bersama-sama dengan Bapak Martin Tabuni, di mana Tuhan boleh menambahkan usia perkawinan mereka pada tanggal 16 Juni. Mari Tuhan terus memberkati hamba-Mu beserta dengan keluarga. Biarlah Tuhan di dalam pertambahan usia ini Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami juga boleh merasakan sukacita yang besar. Oleh karena kami tahu Tuhan bahwa hanya Tuhan yang bisa menambahkan usia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan di dalam pertambahan usia ini. Biar mereka tidak hanya bertambah secara usia, tapi mereka semakin bertumbuh di dalam iman percaya mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan situasi pandemi yang masih melanda seluruh dunia ini Tuhan, teristimewa di negara kami dan secara khusus di Papua. Kami berdoa Tuhan karena dalam waktu dekat akan mulai dibuka atau ada kelonggaran-kelonggaran sehingga aktivitas-aktivitas akan mulai dilaksanakan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk dibukanya kembali ibadah di gereja. Kami berdoa dan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami mohon hikmat pimpinan daripada Tuhan, sehingga ketika ibadah ini dibuka dan jemaat mulai beribadah kembali seperti biasa, kami memohon hikmat daripada Tuhan. Biar Tuhan terus memimpin jemaat-Mu, agar kami semua dapat beribadah dengan tetap mentaati akan aturan protokol kesehatan.
Kami berdoa dan menyerahkan kepada para pemimpin gereja kami, gembala-gembala sidang. Tuhan tolong biarlah di dalam menata semua pelayanan dalam kembalinya gereja akan dibuka. Mari Tuhan karuniakan hikmat kepada mereka. Biar Roh Kudus memimpin mereka agar mereka dapat dimampukan Tuhan untuk menata pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan Tuhan di dalam situasi pandemi ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang saat ini terinfeksi oleh penyakit COVID-19. Mari Tuhan, kiranya Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi mereka. Dan biarlah di dalam situasi ini Tuhan, mereka berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan memulihkan mereka. Kami berdoa dan menyerahkan juga para tim medis yang berada di garis depan. Mari Tuhan, Engkau mampukan mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau mengaruniakan kepada mereka sukacita dan kasih daripadamu Tuhan. Biar mereka dapat melayani dengan baik Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah situasi ini, nama Tuhan tetap dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemerintah negara kami, mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, ini syafaat kami. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah mendengar akan setiap pergumulan kami. Ada banyak hal yang tidak sempat kami sebutkan, tapi kami percaya Tuhan mengenal setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Medi Marce Lobang MTH. Kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kita setiap saat, setiap waktu, kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya berkat-Nya, bukan hanya mujizat-Nya, tapi kita butuh Tuhan. Kita butuh kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan Kemenangan Iman nomor 96, menyambut firman Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jika Engkau dekat, lenyap penggoda-Mu. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ayat yang keempat kita nyanyikan. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan.
Jemaat, mari kita berdoa. Setiap jam ya Tuhan kami merindukan Engkau di dalam hidup kami. Kami tahu bahwa setiap jam dalam hidup kami tanpa Tuhan hidup ini menjadi sia-sia. Itu sebabnya hari ini kami panggil nama Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan akan menuntun langkah hidup kami. Karena bersama dengan Tuhan hidup kami menjadi berarti. Bapa, terima kasih untuk kesempatan Minggu Raya ini. Jemaat Moria boleh bersama-sama di dalam Tuhan untuk kembali mendengar sabda firman Tuhan. Kami akan baca firman-Mu dan belajar dari firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan akan memberkati baik hamba yang Tuhan percayakan untuk memperkatakan firman dan juga setiap jemaat Tuhan yang sama-sama siap untuk dengar suara Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, biar hikmat Tuhan akan mengajar kami kebenaran yang baru hari ini. Dan hikmat itu akan menuntun kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih Bapa, bersabda bagi kami, karena kami umat ketebusan-Mu, kami siap untuk dengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup dan berkuasa itu, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Haleluya, semua yang siap diberkati katakan amin. Bapak Ibu, disilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mari membuka bagian Alkitab kita. Masih di dalam tema besar kita, Living in Wisdom of God. Hidup di dalam hikmat Allah. Mari buka bersama-sama Alkitab di dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Amsal 16 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca dua ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Amin. Yang berbahagia adalah semua kita yang sudah mendengar firman, menyimpan firman di dalam hati kita dan siap untuk melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Jemaat Moria yang diberkati Tuhan, dari dua ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, saya rindu membawa kita untuk belajar di bawah satu tema kecil, hikmat dan kesombongan. Hikmat dan kesombongan. Memulai firman Tuhan ini saya mau cerita, ada satu cerita yang mungkin agak sedikit lucu, tapi ada banyak hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini. Ada 3 orang, mereka menumpang satu pesawat kecil. Yang satu adalah ahli komputer, yang kedua adalah seorang anak pramuka, dan yang ketiga adalah seorang pendeta. Ketika pesawat itu sedang berjalan, pilot kemudian menuju ke kabin pesawat, tempat di mana 3 orang penumpang ini duduk, dan pilot itu berkata kepada mereka, pesawat akan jatuh. Dan di dalam pesawat ini hanya ada 3 parasut, sementara kita ada 4 orang. Lalu pilot itu berkata, saya akan ambil 1 parasut dan saya harus terjun lebih dulu. Karena saya punya anak 1, saya punya istri 1, dan mereka sangat membutuhkan saya. Lalu pilot ini mengambil tas parasut itu dan dia terjun lebih dahulu. Sekarang ada tinggal 2 parasut dan ada 3 orang di sana. Lalu ahli komputer ini dia ambil lagi 1 tas. Lalu dia berkata kepada pendeta dan anak pramuka ini, saya juga harus turun dengan memakai 1 parasut. Karena saya orang yang paling pintar di dunia ini. Saya dibutuhkan oleh semua orang. Lalu kemudian dia terjun dan meninggalkan 2 orang ini. Bapak Ibu tinggal 1 parasut dan 2 orang. Pendeta itu melihat anak pramuka ini, lalu pendeta itu berkata begini, nak, kamu masih muda. Kamu belum banyak pengalaman hidup, sementara saya sudah cukup tua, sudah banyak pengalaman hidup saya. Karena itu kamu ambil parasut itu, kamu yang terjun, saya akan tinggal di pesawat sampai pesawat ini jatuh. Lalu anak pramuka itu berdiri dan dia bilang, Bapak Pendeta, tidak, kita 2 akan terjun sama-sama. Oh tidak bisa, parasut hanya untuk 1 orang.
Dia bilang, "Bapak, itu ahli komputer yang tadi terjun lebih dulu dari kita, yang bilang dia paling pintar. Bapak pendeta tahu dia tadi terjun dengan apa? Dia bawa tas ransel pramuka saya dan bukan tas parasut." Lalu dia bilang, "Bapak pendeta, ambil ini tas parasut, kita dua terjun dan kita dua selamat." Bapak Ibu, kita sedikit tersenyum ya dengan cerita ini, cerita agak lucu. Tapi tahukah kita ada makna yang begitu indah dari cerita ini? Ternyata kesombongan itu mencelakakan kita. Ternyata kesombongan itu bisa membawa kejatuhan bagi hidup kita. Sebaliknya kerendahan hati itu membawa kita kepada satu situasi yang nyaman, yang aman, yang tenang, yang damai. Tapi kadang-kadang dunia melihat bahwa kesombongan itu punya power dalam dunia ini. Sebaliknya kerendahan hati itu dihina, tidak punya apa-apa dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajar saya dan saudara, hikmat dan kesombongan. Saudara, hikmat akan berkata untuk kita hari ini, kesombongan itu tidak punya arti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya punya satu balon ya. Ini balon. Balonku ada 5 tapi cuma 1. Bapak Ibu, balon ini tadinya dia kecil. Kalau saya tiup ini balon, semakin lama balon ini akan semakin besar. Kalau saya tidak berhenti meniup, dia semakin besar. Saya masukkan udara terus ke dalamnya, dia akan semakin besar. Dalam penampakan kasat mata, semakin saya tiup, dia semakin besar, semakin besar. Tapi Bapak Ibu tahu pada akhirnya apa yang terjadi dengan balon ini kalau saya tiup terus? Dia akan pecah. Itu gambaran kesombongan. Kita berpikir kesombongan itu luar biasa untuk kita. Oh, kita di atas sekali, orang di bawah. Tapi hati-hati, kesombongan itu akan menghancurkan hidup kita. Hari ini hikmat Tuhan akan mengajar saya, Bapak Ibu dan kita semua. Bagaimana atau apa alasan sehingga sikap menyombongkan diri itu berbahaya? Yang pertama, saya mau baca satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kenapa kesombongan itu berbahaya bagi kehidupan kita? Hal yang pertama, karena kita waktu sombong, kita sedang memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang melawan Allah. Sekali lagi, kesombongan itu berbahaya bagi kita, karena kesombongan itu memposisikan diri kita dalam satu keadaan di mana kita sedang melawan Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca Amsal 16 ayat 5, Amsal 8 ayat 13 itu memberitahukan kepada kita bahwa Allah membenci kesombongan. Allah benci kepada kesombongan. Kenapa saudara? Karena kesombongan itu adalah penghinaan terhadap kemuliaan Allah. Allah benci kesombongan, karena waktu saya dan saudara sombong, kita sedang menghina kemuliaan Allah. Siapa kita sebenarnya sampai kita bisa sombong? Padahal kita tidak punya apa-apa, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi ada begitu banyak orang di dunia ini yang bangkit berdiri dan melakukan semuanya dengan kesombongan yang mereka punya. Tapi hari ini hikmat mengajar kita bahwa Allah benci terhadap kesombongan. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada peristiwa kejatuhan manusia, Adam dan Hawa di Taman Eden. Bukankah kesombongan awal kejatuhan mereka? Mereka tidak mau seperti itu. Mereka berpikir mereka bisa menjadi sama seperti Allah. Lalu mereka mengacuhkan firman Tuhan. Mereka mengacuhkan perintah Tuhan. Jangan makan pohon itu, buah pohon itu. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Tapi kesombongan, keinginan untuk menjadi sama dengan Allah
mengabaikan setiap perintah Allah adalah awal kematian rohani mereka. Dan sejak hari itu mereka tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah, karena Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Bapak Ibu, firman Allah hari ini berkata untuk saya dan saudara, hati-hati dengan kesombongan, karena Allah benci terhadap kesombongan. Tidak ada tempat di hadapan Allah untuk kesombongan. Dalam sebuah cerita di Alkitab, Yesus pernah membuat perbandingan tentang orang-orang yang ada di bait suci. Jadi Yesus di sana dan melihat ada banyak orang di bait suci. Waktu itu Yesus memberikan perbandingan antara pemungut cukai dan orang Farisi. Pemungut cukai yang dianggap masyarakat orang yang berdosa melakukan banyak hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Dia masuk dalam bait Allah, lalu dia sujud di hadapan Allah. Dia angkat, dia punya hati kepada Tuhan, dan dia mengaku bahwa Tuhan, saya orang yang paling berdosa, saya mohon belas kasihan Tuhan. Bagaimana dengan orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang melakukan Taurat, orang yang melakukan begitu banyak ritual tanpa cacat dan celah. Lalu dia berdiri, dia menengadahkan kepalanya ke atas, dia membusungkan dadanya. Dan dia berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku tidak sama dengan pemungut cukai itu. Bapak Ibu, kira-kira apa respon Yesus untuk dua orang ini? Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai itu, dia akan pulang dalam keadaan yang dibenarkan oleh Allah. Artinya respon Yesus, Yesus lebih senang dengan orang yang mau datang merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, Tuhan pasti akan membenarkan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Amsal 16 ayat 5, firman Tuhan tadi juga berkata untuk kita bahwa orang sombong itu membuka dirinya bagi cemooh dari Allah. Orang sombong itu membuka dirinya untuk mendapatkan tertawanya Allah. Kenapa Tuhan tertawa untuk orang sombong? Karena Tuhan menganggap orang sombong itu bodoh. Sebenarnya Bapak Ibu, orang sombong itu bodoh di hadapan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang kita bisa sombongkan ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Siapa yang bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan kesombongan? Siapa yang bisa berdiri di hadapan Tuhan lalu merendahkan orang lain? Tidak ada. Tapi sebaliknya Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang berhikmat, karena ia mengenali tempatnya di kerajaan Allah dan posisinya di hadapan Allah, bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Allah dan dia tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Bapak Ibu jemaat Moria yang diberkati oleh Tuhan, saya mau cerita tentang seorang legendaris dunia. Dia petinju yang luar biasa hebat pada masa itu. Pasti Bapak Ibu sampai hari ini walaupun tidak pernah hidup di masa dia, tapi kita akan kenal siapa dia. Namanya Muhammad Ali. 31 kali dia bertarung tinju tidak pernah terkalahkan. Luar biasa ya. Suatu ketika dia ditantang oleh seorang yang bernama Joe Frazier. 8 Maret 1971 menjadi pertarungan akbar pada masa itu. Tapi sebelum Muhammad Ali bertarung, majalah Times Amerika itu mewawancarai dia. Dia bilang apa? Hari ini mungkin seluruh dunia itu sedang bingung untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi juara tinju di dunia abad ini. Tapi saya akan buktikan pada 8 Maret beberapa hari ke depan. Petinju terhebat, petinju tersohor, petinju yang tidak terkalahkan, tidak akan pernah dikalahkan oleh siapapun, oleh nama siapapun. Namanya Muhammad Ali. 8 Maret 1971. Bapak Ibu akan lihat bahwa saya akan berdiri dengan trofi kemenangan kembali ke-32 kali memenangkan pertandingan tinju. Bapak Ibu, kesombongan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi 8 Maret 1971, sejarah mencatat. Hari itu Joe Frazier itu menghantam habis Muhammad Ali. Dan oleh juri
dinyatakan Joe Frazier adalah pemenang di abad itu. 31 kali menang, 32 kalinya di situ dia jatuh. Bapak Ibu, waktu kita sombong, kita sebenarnya sedang membuka peluang penghukuman Allah bagi kita. Siapa yang menghukum kita? Mungkin orang di mana kita berdiri tidak bisa membalas kesombongan kita. Waktu kita menghina seseorang, waktu kita melakukan sesuatu untuk orang yang rendah, kita merasa kita hebat, orang tidak bisa membalas kita. Tapi satu perkara, Tuhan benci dengan kesombongan dan Tuhan akan berdiri sebagai lawan kita. Dan Tuhan yang akan mengKO-kan kehidupan kita. Bapak Ibu, Anda sedang berdiri dalam posisi Anda adalah lawan Allah ketika kita sombong. Makanya kesombongan itu berbahaya bagi hidup kita. Kebenaran kedua yang kita mau belajar hari ini, mengapa kesombongan itu berbahaya bagi kita? Hal yang kedua, saya mau baca dari satu ayat firman Tuhan lain di dalam Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kebenaran yang pertama tadi, kenapa kesombongan itu berbahaya bagi kita? Karena kesombongan menempatkan kita pada posisi kita berlawanan dengan Allah. Yang kedua, kenapa kesombongan itu berbahaya bagi hidup kita? Karena kesombongan itu akan menempatkan kita berlawanan dengan orang lain. Tadi Allah, sekarang waktu Anda dan saya sombong, kita sedang menempatkan posisi kita sebagai musuh semua orang. Sadar atau tidak sadar itu sedang terjadi atas hidup kita. Kenapa, saudara? Karena kesombongan itu selalu kita ekspresikan dengan satu sikap di mana kita tidak mau mendengar perkataan orang lain. Kesombongan itu sering sekali kita wujudkan dengan kita merasa kita paling pintar dari orang lain. Kita merasa orang lain tidak ada apa-apanya. Kita merasa sia-sia semua yang orang lakukan. Kalau bukan saya, tanpa saya segala-galanya. Saudara sedang berdiri memposisikan diri saudara untuk menjadi lawan daripada orang lain. Bukankah sikap itu tidak disenangi oleh orang lain? Tapi itu yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Dan kesombongan model ini, itu selalu muncul dalam relasi kita. Mulai dari hal yang kecil, relasi antara suami istri, pasangan kita. Oh, suami sombong sekali, dia memutuskan segala sesuatu tanpa pernah tanya istrinya. Atau mungkin istri juga begitu. Dalam relasi kita, dengan keluarga kita, orang tua dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tua. Anak yang sombong, dia tidak akan mau dengar nasihat orang tua. Apapun nasihat orang tua dia tidak mau dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu anak yang sombong. Ya. Dalam relasi kita dengan sahabat, relasi kita di tempat pekerjaan, kita merasa bahwa orang yang ada dalam lingkungan pekerjaan kita itu bukan siapa-siapa. Segala hal yang orang kerjakan kita anggap selalu ada kesalahan. Dan kita selalu berpikir kalau saya yang kerjakan itu pasti sempurna. Kalau saya yang melakukan itu pasti lebih baik. Itu orang sombong dalam relasi pekerjaan. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kesombongan jenis ini juga ada di dalam gereja. Tempat di mana orang-orang rohani katanya ada di sana, tapi kesombongan ini ada di sana. Orang yang sombong itu seperti apa dalam gereja Bapak Ibu? Mengkritisi pelayanan itu luar biasa. Orang melayani dianggap itu tidak betul, harusnya begini. Kita buat ini dibilang, oh itu tidak benar, harusnya begini yang benar. Itu orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak mau kalau tampil di belakang-belakang sana dalam pelayanan. Dia pikir pelayanan untuk orang seperti saya, kelasnya saya itu di depan. Kalau di belakang itu bukan saya, kasih itu yang kerucut-kerucut itu. Yang terlaku-laku. Bapak Ibu, itu terjadi dalam gereja. Dan tahukah kita kesombongan seperti ini, itu akan menempatkan kita pada posisi di mana kita adalah lawan dari sesama kita. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berhati-hati dengan kesombongan. Kadang-kadang karena kita merasa itu biasa saja,
Kesombongan itu terpupuk dalam hidup kita. Tanpa kita pernah sadar bahwa kesombongan yang kita praktekkan dalam hidup kita itu menyakiti orang lain. Ya. Kita berpikir, saya tidak punya maksud itu, saya punya maksud baik. Tidak bisa Bapak Ibu, Anda sedang berelasi dengan orang lain. Anda bukan hidup sebagai individual di satu dunia yang Anda sendiri ada di sana, sebuah planet yang tidak ada orang lain. Anda hidup bersama-sama dalam relasi begitu banyak orang, tua, muda, kecil, besar, pemimpin, bawahan, ada semua di sana. Dan waktu kita ambil sikap di mana kita sombong dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang memposisikan diri kita sebagai lawan dari semua orang. Orang sombong itu saya mau nanya kepada Bapak Ibu, kira-kira mereka disenangi enggak ya? Orang yang sombong itu orang suka enggak dengan mereka? Wah, ini orang sombong, aduh teman. Saya rasa tidak Bapak Ibu. Ya, orang sombong itu akan dijauhi orang. Orang sombong itu kalau dia mau sadar diri dia punya teman sedikit sekali Bapak Ibu. Sedikit, hitung saja. Coba ambil list, ambil kertas, lalu dia catat. Kalau dia orang kaya dan dia sombong dengan kekayaannya, pasti teman-temannya hanya orang yang mencari keuntungan dengan dia. Oh bawahannya, oh orang-orang yang bisa dapat sesuatu dari dia. Artinya ada udang di balik batu dalam penghargaan terhadap orang sombong. Tapi penghargaan yang tulus dia tidak dapat sebenarnya dalam dirinya. Beda dengan orang yang rendah hati Bapak Ibu. Kalau orang rendah hati mungkin dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya segala-galanya. Tapi kerendahan hati itu membuat dia punya relasi dengan orang begitu banyak. Dia punya teman sampai kemana-mana. Dia jalan kemana-mana, semua orang tahu dia, semua kenal dia, semua angkat tangan untuk dia. Kenapa? Dia kaya? Tidak. Dia banyak kasih orang uang? Tidak. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia hidup dalam kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu dikenal semua orang. Dan dia menjadi sahabat begitu banyak orang. Orang berteman dengan dia tidak mencari keuntungan apa-apa. Tapi orang berteman dengan dia karena ketulusan hati daripada pertemanan itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata untuk saya dan saudara. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26 bagian B. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Lalu di dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dan dalam 1 Korintus 15:58 firman Tuhan berkata, dalam pekerjaan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu, saya mau bawa kita untuk langsung kepada kehidupan penuh dengan kerendahan hati waktu kita melayani Tuhan di dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin manusia tidak menghargai kita, tapi tetaplah rendah hati. Mungkin apa yang kita lakukan bahkan tidak disampaikan atau tidak diapresiasi dengan ucapan thank you gitu ya. Tapi Bapak Ibu, Allah menghormati semua yang kita buat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang kita sudah melayani luar biasa Bapak Ibu. Tapi masih ada yang orang lihat yang cacat. Ya. Tapi kan kita tidak sedang berperkara dengan manusia, kita berperkara dengan Tuhan. Karena itu kobarkan semangat pelayanan kita, tetap jaga kerendahan hati kita. Sekalipun apa yang kita buat dalam pekerjaan Tuhan itu mungkin berdampak besar. Mungkin mempengaruhi persekutuan dan orang berkata, oh siapa di balik daripada hal besar ini, dia orang hebat, dia orang luar biasa. Bapak Ibu tetaplah rendah hati. Karena waktu engkau mencari upah dari manusia, upah itu sementara, tidak kekal adanya. Tapi waktu matamu melihat kepada upah yang kekal, yaitu upah sorga, engkau akan tetap bersuka cita di dalam pelayanan, sekalipun ada banyak tantangan yang diperhadapkan kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau cerita sedikit tentang Musa. Musa ini seorang yang luar biasa. Sesungguhnya dia bisa mendapatkan semua harta di Mesir. Musa adalah seorang yang dipelihara oleh Firaun, menjadi anak angkat Firaun.
Musa adalah pangeran di Israel pada waktu itu. Tapi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Musa memilih untuk mengidentifikasikan dirinya dengan kaum yang tertindas. Dia membela orang Ibrani, dia berjuang untuk orang Ibrani. Kalau saya membaca di dalam Ibrani pasal 11 mulai ayat 25, di situ firman Tuhan berkata, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah yang kekal, yaitu upah dari sorga. Bapak Ibu beda dengan orang sombong. Ya, kalau orang sombong, dia tidak berpikir upah yang kekal. Yang dia berpikir adalah upah hari ini. Yang penting dia dipuji, yang penting dia terhormat, yang penting dia mendapat penghargaan di bumi ini. Sangat kasihan. Karena ketika hidup ini selesai, dia tidak bawa apa-apa nantinya. Ini gambaran tentang Musa, belajar dari hidup Musa. Dia tidak memikirkan tentang sesuatu yang bisa dia lihat dan dia dapat sebagai keuntungan. Tapi dia melihat perkara yang lebih besar ke depan. Tuhan menolong dia dan memakai dia untuk menjadi alat berkat. Di dalam tangan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan menuntun mereka sampai di perbatasan untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Luar biasa pekerjaan Musa. Mari lakukan ini dalam hidup kita, ada pahala yang Tuhan siapkan bagi kita. Orang-orang yang rendah hati dan melayani Tuhan dengan semua yang ada pada kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kebenaran yang terakhir Bapak Ibu. Yang pertama tadi, kenapa kesombongan itu berbahaya? Karena kita menempatkan diri kita pada posisi sebagai lawan Allah. Yang kedua, kenapa kesombongan itu berbahaya bagi kita? Karena kita sedang menempatkan diri kita sebagai lawan dari sesama kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kenapa kesombongan itu berbahaya bagi kita? Karena kita sedang menempatkan diri kita bukan lawannya Allah, bukan lawannya sesama, tapi lawan diri kita sendiri. Ini yang kadang kita tidak sadari. Waktu kita sombong, sadarkah kita? Kita sedang menempatkan posisi kita untuk menjadi lawan diri kita sendiri. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin ya? Amsal 3 ayat 7-8, firman Tuhan berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Ternyata kesombongan itu bisa mengikis kesehatan kita. Mengikis kesehatan kita. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Itu akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Artinya waktu kita sombong, kesehatan kita itu pelan tapi pasti itu dikikis. Saya mau jelaskan dengan lebih baik kebenaran ini. Kesombongan itu gaya hidup Bapak Ibu. Orang yang sombong tidak pernah mau mengakui kelemahannya. Orang sombong itu akan berjuang supaya kelemahan tidak dilihat orang. Yang orang lihat selalu yang hebat-hebat. Orang sombong itu akan selalu menjadi orang yang terpintar, terhebat, termasyur, tercerdas, semua ya. Itu orang sombong. Yang ada dalam konsep otaknya, saya harus jadi orang nomor 1, nggak boleh nomor 2, apalagi nomor 3, mohon maaf. Ya, saya orang paling hebat. Itu orang tidak bisa buat, saya bisa. Orang tidak bisa lakukan itu, saya bisa. Bapak Ibu sadar saudara, itu menekan Anda sendiri. Itu menjadi duri yang akan menghancurkan Anda sendiri. Kenapa? Pepatah berkata, di atas langit ada langit. Saudara mau paling hebat, tapi di atas saudara ada orang lebih hebat. Saudara mau lari kemanapun ada orang yang lebih hebat dari saudara. Karena itu jangan menjadi sombong dan mempertahankan kesombongan itu dalam diri kita. Karena kesombongan itu menyiksa batin kita sendiri. Akan membuat kita mempertahankan apa yang kita katakan kepada orang. Lihat saya, lihat keluarga saya. Saudara, kita akan berjuang untuk hal itu.
Apapun itu kita akan berjuang. Tapi itu menyiksa hidup kita sendiri. Selalu akan ada konflik batin dalam diri kita. Padahal kita tahu bahwa kesehatan itu dimulai dari hati yang damai dan tenang, bukan konflik. Saudara, Anda bisa makan banyak, tidur banyak mungkin, tapi kalau ada konflik dalam hati, itu tulang-tulang itu orang bilang nanti jadi kulit bungkus tulang. Karena hati ini sumber semua kesehatan kita. Kita terpikir terus untuk mempertahankan jati diri kita, pola hidup kita, gaya kita. Itu yang kita lakukan. Ya. Mungkin hari ini kita diberkati dengan harta melimpah, puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi apakah keadaan itu akan terus selamanya seperti itu? Kalau Anda diberkati hari ini, bersyukurlah. Tidak selamanya kita pakai baju yang branded, saudara. Tas yang punya merek terkenal, tidak selamanya. Kalau hari ini Anda pakai itu, puji Tuhan, bersyukur Anda bisa pakai, orang lain tidak bisa pakai. Orang sombong itu selalu berpikir kalau naik pesawat tidak boleh kelas ekonomi, harus kelas bisnis. Pesawatnya mereknya yang tertentu. Gak boleh yang merek-merek yang orang bilang terlalu laku-laku. Biar mahal gak apa-apa, yang penting merek. Gitu ya, orang kaya. Orang sombong. Kaya dan sombong, ada orang kaya tapi tidak sombong. Ada orang yang tidak kaya tapi sombong juga ya. Makan harus di restoran yang mewah. Bukan hanya mewah, yang punya kelas. Yang terkenal, yang orang-orang hebat yang masuk di situ. Semuanya harus punya standar bagi kita. Karena kita selalu berpikir bahwa kita harus menjadi orang yang terhebat. Tapi realita hidup kan tidak begitu Bapak Ibu. Saya pernah berkata, hidup itu seperti roda pedati. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ketika roda itu di bawah, bagaimana? Saudara, apakah kita tetap dalam kesombongan kita? Saya jamin kalau Anda tetap mempertahankan gaya hidup sombong itu, Anda akan berutang ke sana dan ke sini. Dan Anda akan membebani hidup Anda sendiri. Anda akan frustasi dengan hidup Anda. Dan itu akan menggerogoti kesehatan Anda, cepat atau lambat. Anda itu akan seperti balon yang tadi saya ceritakan ya. Oh, Anda tidak mau kelihatan kempes, terus membesar. Akibatnya apa? Suatu saat dia pecah. Dan itu kehancuran yang besar bagi kita. Kalau hari ini kita hanya bisa makan di restoran kaki lima, kakinya 5 ya. Kok namanya kaki 5 ya? Karena orang duduk kakinya kelihatan semua, ya. Anda hanya bisa makan di restoran kaki 5, bersyukur kepada Tuhan. Yang penting bisa makan di resto lagi, resto udara terbuka, ya. Anda hanya bisa naik pesawat kelas ekonomi, tidak apa-apa. Yang penting sampai di tujuan, ya. Anda hanya bisa pakai baju yang mungkin orang bilang 100.000 3, tidak apa-apa. Badan-badan saya, baju-baju saya, ya, itu penghiburan untuk diri sendiri. Tapi itu yang Tuhan mau bagi kita. Melihat realita kehidupan, jangan sombong, ya, karena kesombongan itu akan menghancurkan kita. Bapak Ibu Jemaat Moriah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Amsal 25 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Bapak Ibu, Yesus menggunakan latar belakang nasihat ini kepada orang-orang Farisi dalam Lukas 14. Inti yang Yesus mau ajarkan di sana, mari izinkan Allah memberikan penghormatan kepada kita. Dan bukan kita yang mencari kehormatan diri sendiri. Sekali lagi, mari izinkan Allah memberikan penghormatan bagi kita. Tapi bukan kita yang mencari penghormatan itu. Penghormatan itu akan datang dari Allah untuk kita, tidak usah dicari Bapak Ibu. Orang yang cari penghormatan, orang-orang itu yang akan stres.
orang-orang itu akan kecewa menjalani hidup. Orang-orang itu yang akan menderita dalam hidup mereka. Amsal 27 ayat 2. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Biarkan orang lain yang puji engkau. Biarkan mulut orang lain yang berkata dia orang baik, dia orang hebat, dia orang super, orang lain yang bicara, bukan engkau yang bicara itu. Biarkan orang lain menilai kita. Kita akan menikmati bagaimana kehidupan yang sebenarnya di dalam Tuhan. Saya mengakhiri bagian firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Ada 2 orang bersaudara asal Skotlandia. Masih kecil, masih anak sekolah minggu. Mereka pulang sekolah minggu, lalu mereka jalan, di tengah jalan itu mereka cerita. Kakak dan adik. Adik bertanya kepada kakaknya, Kak, kalau kakak besar nanti kakak tujuan hidupnya apa? Mungkin kalau bahasa anak-anak, kalau besar nanti kita mau jadi apa? Lalu si kakak bilang begini, saya kalau besar, saya mau jadi orang terkenal dan kaya raya. Lalu dia tanya kepada adiknya, kalau kamu maunya bagaimana? Saya mau jadi murid Tuhan Yesus saja, sampai saya mati. Itu pembicaraan anak kecil. Tapi rupanya itu tujuan hidup mereka. Lalu mereka besar, mereka berjuang untuk tujuan hidup ini. Benar, si adik ini pada akhirnya dia berhasil. Dia menjadi seorang dokter, tapi kemudian dia mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia menjadi seorang misionaris di Afrika. Dalam dunia misi orang ini sangat terkenal. Namanya David Livingstone atau Dr. David Livingstone. Sampai dia mati dia ada di Afrika untuk melayani di sana. Dan dia begitu terkenal. Padahal waktu dia punya tujuan hidup dia tidak pernah minta terkenal. Dia tidak pernah minta terkenal. Dia hanya mau menjadi murid Yesus sampai dia mati. Tapi dia menjadi orang terkenal. Bagaimana dengan saudaranya? Kakaknya bilang saya mau jadi orang kaya raya dan terkenal. Dia berjuang untuk itu, benar. Kakaknya menjadi orang kaya raya. Tapi dia tidak terkenal. Ketika kakaknya ini mati, ini cerita akhir Bapak Ibu. Waktu kakaknya ini mati di batu nisannya itu ditulis kalimat di sana. Tahukah kita apa tulisan di sana? Di sini terbaring saudara laki-laki David Livingstone. Siapa yang terkenal? Kakak atau adik? Adiknya. Dia tidak pernah punya tujuan hidup, saya mau terkenal, tidak pernah. Kakaknya punya tujuan hidup kaya dan terkenal. Benar dia kaya tapi dia tidak terkenal. Adiknya dia jadi dokter melayani Tuhan seumur hidupnya. Adiknya lebih terkenal tanpa dia mencari nama. Tapi dengan sendirinya orang mengenal dia. Bahkan sampai ketika saudaranya meninggal, di batu nisannya tidak ditulis namanya dan sampai hari ini orang tidak tahu siapa sebenarnya nama kakak laki-laki dari David Livingstone ini. Yang orang tahu, yang mati itu, yang dikuburkan itu adalah saudara laki-laki dari David Livingstone. Luar biasa Bapak Ibu. Cerita-cerita ini membawa kita untuk mengerti betapa luar biasanya penghargaan Allah bagi kerendahan hati. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengangkat kita sebagai bentuk penghormatan Tuhan bagi kita. Izinkan manusia dan setiap mulut berkata tentang hidup kita, bukan keluar dari bibir kita. Karena itulah yang sesungguhnya yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kesombongan itu akan menghancurkan kita. Berhentilah dengan hidup kesombongan. Cari Tuhan, andalkan Tuhan, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya besar dalam hidup kita. Kita tidak mau terkenal, tapi kita akan dikenal orang karena Kristus ada di dalam hati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu buat kami. Pagi menjelang siang hari ini, hikmat Tuhan mengajar kami tentang kesombongan yang menjadi bagian
yang seringkali tanpa kami sadari ada dalam hidup kami. Tuhan benci dengan kesombongan. Dan kami sedang memposisikan diri kami sebagai seteru Allah ketika kami sombong. Kami sedang memposisikan diri kami sebagai seteru dari sesama kami. Bahkan kami sedang memposisikan diri kami tanpa kami sadar itu seteru dari diri kami sendiri. Hari ini kami belajar dari hikmat Tuhan. Ternyata Tuhan sangat menghargai kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu akan mengangkat kami kepada penghormatan yang luar biasa. Dari Tuhan, dari sesama kami. Dan orang akan berkata bahwa orang ini, kami sebagai orang-orang yang rendah hati, akan mendapat pujian oleh karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Ajarlah kami untuk senantiasa berharap bergantung kepada Tuhan sebagai satu-satunya pokok pujian dan kemuliaan kami, bukan diri kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, kiranya kebenaran ini akan menjadi bahagian kami dan terus akan menuntun kami di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan, segala hormat, pujian, pengagungan kami persembahkan kembali bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mengucap syukur Tuhan memakai hambanya Ibu Pendeta Medi Marce Lobang MTH untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati dengan kebenaran firman yang telah kita dengarkan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan berbagai aktivitas kita. Mari andalkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Jadikan Tuhan sebagai pelindung dalam hidup kita, melindungi hati kita agar kita tetap berserah kepadanya. Kita melangkah di dalam tuntunan dan pembelaan Tuhan. Kita akan menyanyikan kemenangan iman nomor 266. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita berdiri.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, serta harapkanlah berkat daripadanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan tuntunan-Mu dalam rangkaian ibadah raya Jemaat Moria pada hari ini. Saatnya Tuhan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Dan kami rindu Tuhan akan berkat-Mu bagi kami. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun dari sekarang sampai hari Maranatha. Kristus datang pada kali yang kedua menjemput saleh-salehnya, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahku sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami tim altar mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.